Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Dika Pangestu, NIM A11 2019 12309. Di sini saya akan menjelaskan tentang UML atau Unified Modeling Language. Oke, langsung saja. UML adalah sekumpulan diagram yang digunakan untuk melakukan abstraksi terhadap sebuah sistem atau perangkat lunak berbasis objek. UML dapat digunakan untuk mempermudah pengembangan aplikasi yang berkelanjutan. UML juga dapat digunakan sebagai alat transfer ilmu tentang sistem aplikasi yang akan dikembangkan dari developer satu ke developer lainnya. UML sangat penting bagi sebagian orang karena UML berfungsi sebagai bridge atau jembatan penerjemah antara pengembang sistem dengan pengguna. Disinilah pengguna dapat memahami sistem yang nantinya akan dikembangkan. Kemudian tujuan dan fungsi adanya UML. Yang pertama, dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Yang kedua, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Yang ketiga, mempermudah pengguna untuk membaca suatu sistem. Yang keempat, menyatukan informasi terbaik yang ada dalam pemodelan. Yang kelima, berguna sebagai blueprint. Jelas ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. Kemudian contoh diagram UML yang sering digunakan yaitu ada use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan ada class diagram. Untuk use case diagram adalah satu jenis dari diagram UML yang menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Use case merupakan sesuatu yang mudah dipelajari. Langkah awal untuk melakukan pemodelan perlu adanya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi dalam sistem itu sendiri, seperti yang terdapat pada use case. Kemudian activity diagram merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem, seperti layaknya runtutan proses berjalannya suatu sistem dan digambarkan secara vertikal. Kemudian sequence diagram merupakan diagram yang menjelaskan interaksi objek berdasarkan urutan waktu. Sequence dapat menggambarkan urutan atau tahapan yang harus dilakukan untuk dapat menghasilkan sesuatu. Kemudian class diagram merupakan suatu diagram yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas berupa paket-paket untuk memenuhi salah satu kebutuhan paket yang akan digunakan nantinya. Namun pada kelas diagram, desain modelnya dibagi menjadi dua bagian. Kelas diagram yang pertama merupakan penjabaran dari domain model yang merupakan abstraksi dari basis data. Kelas diagram yang kedua merupakan bagian dari modul program MVC pattern atau model view controller. Kemudian keuntungan menggunakan UML. Yang pertama, UML adalah bahasa formal. Setiap elemen dari UML memiliki makna tersendiri sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman. Yang kedua, UML merupakan notasi yang jelas dan tidak terbelit-belit. Yang ketiga, menyediakan kemampuan merepresentasikan semua konsep yang relevan untuk sistem perangkat lunak. Yang keempat, UML memiliki banyak pengguna, sehingga tersedia banyak tutorial tentang cara penggunaannya. Kemudian kekurangan menggunakan UML. UML dipandang masih mempunyai kekurangan terutama dalam mengenerate kode program secara komplit. Hal ini kurangnya cara memodelkan aspek kelakuan internal perangkat lunak untuk dipetakan ke dalam kode program. Seperti yang kita ketahui, diagram UML yang dapat menghasilkan kode hanyalah diagram kelas. Namun itu pun hanya sebatas kerangka kodenya saja dan tidak mengenerate badan programnya. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.